dulu. Jadi tadi sudah Imam Malik, Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Hanifah. Nah, sekarang kita datanya ada 27 ya. Nanti jangan berharap semuanya dibaca ya. Tapi ya malam hari ini boleh lah ya kita baca semuanya kalau cukup waktunya. Tapi nanti yang terpenting malam hari ini adalah bukan kita baca teks Arabnya, tapi kita baca triknya saja. Ustadz sampaikan triknya saja gimana supaya bisa mendapatkan 100 rakaat dalam satu hari. Nah, seperti itu ya. Sekarang Imam Bukhari itu sejumlah sholat yang beliau laksanakan bukan dalam sehari ya, tapi sepanjang menulis kitab Sahih Bukhari, yaitu sebanyak 15.126 rakaat. Nah, nanti rinciannya gimana? Nanti silakan dibaca ya di PDF-nya Ustadz ini, atau nanti ya ini akan terbit dalam bentuk buku cetak ya. Kemudian gurunya Imam Ahmad namanya salah satunya ya, gurunya Imam Ahmad salah satunya itu namanya Bishr bin Al-Mufaddal, itu 400 rakaat. Kemudian Sayyid Ali Zainal Abidin itu 1000 rakaat setiap hari, padahal beliau itu setiap hari memberi makan 100 orang setiap hari. Nah, ini orang tuanya Ustadz itu memang bukan ulama, tapi kedua orang tuanya Ustadz itu suka ngasih makan-makan ya, sehingga Ustadz secara pribadi itu merasa keberatan gitu ya, karena harus masak, harus bungkus, harus membagikan sendiri. Nah, itu capek sekali ternyata. Nah, tapi Sayyid Ali Zainal Abidin itu memberi makan 100 orang setiap hari, dan sholat setiap hari itu 1000 rakaat. Nah, kemudian lanjutnya Maimun bin Mahron itu 17.000 rakaat, tapi dalam 17 hari ya. Kemudian Bashar bin Mansur itu 500 rakaat. Kemudian Al Harith ya bin Yazid Al Hadrami itu 600 rakaat. Kemudian ini yang penting ya, Ibnu Qudamah. Adik-adik perlu tahu Imam Ibnu Qudamah ini siapa? Imam Ibnu Qudamah itu mazhabnya Hambali dan menjadi rujukannya ya saudara kita sesama muslim yang ada di Muhammadiyah atau di Wahabi. Nah, ini perlu diketahui. Rujukannya ini Imam Ibnu Qudamah ini, karena mazhab Hambaliyah itu setiap ya, mohon maaf, ada apa? Ya, nanti ya kita sholawatan lagi ya. Imam Ibnu Qudamah ini sholatnya itu sehari semalam itu rata-rata 100 rakaat juga, termasuk ketika nisfu Sya'ban. Tapi bukan sholat raghaib ya, sholat sunnah aja. Beliau tidak menyebut sholat raghaib ya. Baik, selanjutnya ya Imam Ibnu Qudamah. Jadi silakan nanti disampaikan ke teman-temannya yang Wahabi atau yang Muhammadiyah. Imam Ibnu Qudamah saja sholatnya itu 100 rakaat dalam satu hari. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini yang penting juga Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi. Nah, tentu Ustaz Jamil sudah tahu, yaitu penulis kitab Al-Muhadzab. Nah, beliau itu ketika menulis setiap fasal di dalam kitab Al-Muhadzab itu adalah sholat 2 rakaat, sama seperti yaitu Imam Bukhari. Tapi ini setiap fasal ya, padahal di dalam kitab Muhadzab itu ada 51 kitab ya, bukan jilid ya, 51 kitab. Nah, masing-masing kitab itu terdiri rata-rata 5 fasal atau 10 fasal atau lebih dari itu, belasan ya. Nah, tinggal dikali saja berapa rakaatnya. Itu ya. Kemudian salah satu putranya Abdullah bin Abbas itu 1000 rakaat. Kemudian cucunya Abdullah bin Zubair itu 1000 rakaat juga. Kemudian yang perlu adik-adik tahu, Al-Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid, imamnya tasawuf, itu 400 rakaat dalam sehari semalam. 400 rakaat ya. Kemudian Imam Harun Ar-Rasyid, ini khalifah ya, Khalifah Harun Ar-Rasyid yang mungkin sering adik-adik dengar, beliau itu suka bercanda-bercandaan sama siapa itu namanya, Abu Nawas ya. Harun Ar-Rasyid ini sepanjang menjadi khalifah sampai beliau wafat, sholatnya itu 100 rakaat setiap hari, 100 rakaat ya. Kemudian terakhir ini yang perlu diketahui yaitu Muhammad bin Ibnul Mubarak, Muhammad bin Al-Mubarak, atau kemudian
Utsman bin Affan, ya Muhammad bin Al-Mubarak ini termasuk tabi'in kan. Kalau Utsman bin Affan yaitu salah satu khalifah dari yang empat, itu biasa sholat semalam suntuk sampai khatam satu Al-Quran. Ya, bahkan ya, Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman itu pernah beberapa kali khatam satu Al-Quran itu dalam satu rakaat sholat, satu rakaat. Ya mungkin sholat witir atau rakaat pertamanya khatam satu Quran, kemudian rakaat keduanya pendek gitu kan, itu boleh-boleh saja. Kemudian yang terakhir adik-adik, ini ada Usama bin Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah adik-adik tentunya tahu, yaitu salah satu anak angkatnya Rasulullah, tapi kemudian ada larangan untuk tabani kan, larangan anak angkat, maka tidak menjadi anak angkat lagi. Nah ini anaknya Zaid bin Harithah itu sholatnya kepada Allah, tapi di samping kuburannya Rasulullah. Ya, nanti silakan dibaca ibarah kitabnya lengkap, Ustaz cantumkan ya. Ini terakhir,